Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kita berjumpa lagi dalam program yang pastinya Anda tunggu-tunggu dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 15.00, yakni Markombur, yang pastinya akan mengangkat isu-isu penting dan juga perbincangan-perbincangan yang penting untuk kita kupas dan bahas bersama narasumber. Tentu saja bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang hari ini the one and only beautiful sister pakai warna biru, ada Widya. Alhamdulillah sehat Widya, sejak lama vakum dan hari ini berjumpa dengan Widya. Widya makin cantik hari ini ya Widya. Bangga banget. Kelihatan nggak berat badannya naik enggak ya? Jangan dong kalau itu cerita berat badan Widya. Terlebih nanti kalau kita menyusul ataupun menyongsong masuknya bulan Ramadan ini perlu juga menjaga pola tubuh kita. Karena banyak hal yang kita akan pastinya kita lakukan mulai dari berkegiatan bukber dan lain-lain Widya biar mix and match-nya bagus. Iya benar. Nah, kalau tadi Bang Azra nyinggung soal bulan Ramadan, karena memang sebentar lagi ya kita akan memasuki bulan Ramadan. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu para teman-teman UMKM ini banyak yang muncul, Bang. Waduh. Ya, jadi kalau biasanya pas Ramadan kita bawaannya pengen beli makanan Makan atau aja, belanja-belanja Widya. yang lain juga ya, Bang Oke, Azril. benar Nah, sekali. ini kita lihat nanti apakah di bulan Ramadan teman-teman UMKM begitu akan lebih bergeliat lagi, mengingat ini kan sudah mulai membaik begitu ya kondisinya. Kalau mungkin tahun sebelumnya Setuju. kita masih tetap harus pakai masker, tahun ini kan sudah boleh nggak pakai sama sekali Setuju gitu ya. sekali, Ini kita lihat nanti Widya. seperti apa kira-kira. Benar. Nah, untuk itu pemirsa kami mendiskusikannya tentu saja akan menghadirkan narasumber yang penting dan juga kompeten untuk akan hal itu. Langsung saya perkenalkan ya Widya. Boleh? Sebelah kiri saya yang tak kalah cantik dengan Widya, beliau adalah Ibu Sari Samosir selaku pelaksana Kepala UPT Put Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Apa kabarnya Ibu? Cantik sama dengan Widya Iya, cantiknya. benar. Apalagi baju yang dipakai ibu ini ya, ini benar-benar menunjukkan khas Sumatera Utara. Ya, Setuju betul. sekali, Oke. Widya. Ini kita menarik ya ngobrol soal UMKM, ini nggak akan ada habis-habisnya. Nah. Apalagi mengingat UMKM ini adalah salah satu yang bisa mendorong perekonomian nasional kita juga, perekonomian daerah sekali juga. dia, benar sekali Widya. Nanti di bulan Ramadan ini tidak hanya menjadi penuh berkah dalam beramal, tapi juga bisa mencarikan dalam artian ini menggeliatkan kembali perekonomian masyarakat khususnya di daerah, khususnya pada kuliner-kuliner Widya. Iya. Banyak pilihan ini Widya. Iya benar sekali, jadi lapar ya. Oke, abis ini kita makan. Oke baik, kita ke Bu Sari kalau gitu Setuju. ya. Tapi Bang satu lagi masih ada di sebelah Widya. Masih ada, ini. iya benar. Sampai Masih lupa dalam kita. perjalanan, yakni seorang pelaku usaha UMKM yang pastinya akan berbincang terkait strategi dalam memaksimalkan nanti usahanya supaya laris, manis, menghasilkan cuan ya Widya. Iya benar sekali. Oke. Nah Bu Sari, ini sesuai dengan topik kita begitu ya, kesiapan UMKM menghadapi bulan Ramadan. Tapi kalau dari Dinas Koperasi dan UMKM, seperti apa sih kemudian mengajak para pelaku UMKM untuk ayo kita bersiap-siap nih untuk menyambut bulan Ramadan? Seperti apa kira-kira Bu Sari? Baik Mbak Widya, dalam rangka persiapan untuk menyambut Ramadan tahun ini, tentu ini salah satu peluang yang sangat bagus sekali, peluang emas bagi para pelaku UMKM, di mana pada event seperti ini ataupun pada saat momen seperti ini itu dimanfaatkan oleh para pelaku UKM dalam menambah omset dan penjualan mereka, yaitu terutama untuk menyiapkan semua produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan di bulan Ramadan. Dalam hal? Misalnya seperti makanan ataupun kuliner, kemudian craft, pakaian busana muslim, maupun juga beberapa aksesoris seperti pernak-pernik untuk Hampers persiapan. ya, serba-serbinya ya. Betul sekali. Baik. Jadi itu tentunya sudah harus dipersiapkan para pelaku UKM bagaimana mereka itu bisa menyiapkan semua persediaan dan juga bagaimana untuk stok untuk sesuai dengan kebutuhan para konsumen gitu. Oke, Ya. baik. Nah, kalau dari pantauan Dinas Koperasi dan UMKM sendiri saat ini kondisi dari teman-teman pelaku UMKM kita gambarannya seperti apa sih Bu? Memang sudah cenderung membaik bila kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Alhamdulillah pada saat ini para pelaku UKM itu sudah sangat antusias terhadap perubahan sekarang setelah kita mengalami COVID beberapa tahun lalu. Mereka sudah harus mulai bangkit untuk melanjutkan usahanya dan mengembangkan usahanya. Jadi untuk itu kita juga mendampingi mereka dalam hal pemasaran produknya melalui media sosial, baik pun melalui marketplace. Itulah salah satu cara yang dilakukan para pelaku UKM, bagaimana supaya produknya
tetap laku dijual di pasaran, baik maupun offline maupun online. Baik. Kalau kita kaitkan tadi dengan apa yang sudah diutarakan dari Bu Sari ini terkait pendampingan yang diberikan, otomatis ada yang dinamakan training juga untuk memberikan strategi terhadap baik itu penampilan dan juga bagaimana cara untuk memasarkannya agar lebih baik. Sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan? Apakah dari bulan-bulan lalu juga sudah dimatangkan, Bu? Ya, Pak. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pendampingan kepada para pelaku UKM. Artinya mereka itu harus misalnya seperti produk UKM, kuliner. Kuliner ini tentu harus dilihat bagaimana legalitas usahanya, bagaimana PYRT-nya, bagaimana sertifikat halalnya. Terus kemudian untuk produk seperti craft itu bagaimana mengenai legalitas usahanya, itu sekarang seperti NIB namanya, nomor induk berusaha. Selain itu juga bagaimana hakinya. Nah, itu semua kita dampingi, Pak, sampai mereka betul-betul memiliki sertifikat legalitas tersebut gitu. Jadi UKM-UKM ini dari pembuatan ataupun penerbitan NIB itu tetap kita dampingi. Tetap didampingi. Ya, tetap kalau didampingi. kalau kita boleh tahu, Bu, sejauh ini dari kuliner maupun bisnis fashion ataupun aksesoris tadi yang telah katakanlah mendominan untuk bisa tampil seperti apa? Itu pada saat ini produk-produk yang kuliner itu mendominan itu adalah makanan seperti siap saji, catering seperti itu, ataupun makanan ataupun cemilan. Jadi untuk menghadapi bulan Ramadan ini tentu mereka lebih memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan di saat bulan Ramadan gitu. Memprioritaskan kebutuhan saat bulan Ramadan Iya. ya, Bu Sari. Ya. Oke. Nah, menyinggung soal legalitas usaha, kemudian juga ada terkait dengan sertifikasi halal begitu ya. Bu, sulit tidak sih sebenarnya para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal itu? Sepertinya masih banyak begitu para pelaku usaha yang enggan. Apa mungkin sebenarnya kendala untuk mengurus sertifikasi halal begitu loh, Bu Sari? Sebenarnya tidak ada sih kendala yang dihadapi para pelaku UKM dalam pengurusan sertifikat halal. Untuk saat ini kita sudah bekerja sama dengan MUI dan juga Departemen Agama, yaitu dalam program Sehati, bagaimana untuk memfasilitasi para pelaku UKM ini mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Ya, jadi kita udah ada sekitar dari PLUT sendiri ada 242 yang sudah kita dampingi untuk pengurusan label halal. Begitu. Baik. Ternyata gampang, tidak ada yang sulit. Ya, kalau tidak contohnya sulit. masyarakat ini saling berkolaborasi dengan pemerintah. Lantas bagaimana nanti cara untuk mendaftarkan pelaku usahanya ini supaya bisa mendapatkan legalitas tadi? Seperti apa persyaratan yang harus dilalui dari pelakunya? Sesaat lagi pemirsa, terimalah persembahan lagu yang sangat epik ini dari rekan kita. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya yakni kesiapan UMKM menghadapi bulan Ramadan. Kalau tadi kita berbincang dan Widya juga sudah membuka terkait legalitas dan juga nomor izin berusaha tersebut. Lantas bagaimana para pelaku ini untuk memulai bisa meregistrasikan usaha mereka dan seperti apa terkait persyaratan yang harus dilalui dari mereka hingga bisa nanti tampil ataupun bisa berkaitan langsung dan bersentuhan dengan Dinas Koperasi ini. Dari Ibu Sari, seperti apa pandangannya? Untuk pengurusan NIB ataupun nomor izin usaha berusaha ini itu sangat mudah sekali persyaratannya. Cukup hanya memberikan nama usahanya, terus kemudian menyampaikan nomor HP-nya juga ataupun handphonenya atau WhatsApp-nya, terus kemudian menyampaikan emailnya juga serta KTP. Itu saja persyaratannya. Dalam waktu sekitar 15 menit itu ataupun setengah jam itu nomor induk berusahanya sudah siap untuk diterbitkan. Langsung Begitu. di tempat berarti ya? Iya, Bu? langsung di tempat. Ada dikenakan biaya tidak, Bu? Tidak, Tidak tidak. ada, ya? Itu gratis. Kita Gratis. fasilitasi mereka. Itu berlaku untuk yang kuliner, fashion, sama yang aksesoris, Bu? Ya, betul. Itu berlaku untuk semua pelaku UKM. Pelaku UKM kuliner, fashion, craft, herbal, dan lain sebagainya. Oke, sangat murah berarti ya, Widya? Sangat murah, gampang. Oke, Benar. artinya memang
pemerintah begitu sangat membantu sekali para pelaku UMKM begitu ya untuk bisa beraktivitas begitu, untuk bisa memasarkan produknya dengan memudahkan mengurus legalitas, sertifikat halal dan juga NIB tadi. Benar, Gitu. mendulang rezeki di bulan Ramadan ya. Iya, benar. Saya berarti jadi pelaku UMKM mungkin ya Bang Insya Azril. Allah Widya, berkolaborasi dengan Widya juga ya. Oh, saya mau main sendiri aja. Oke, baik. Nah, Bu Sari dari Dinas Koperasi dan UMKM seperti apa sih kemudian membantu memberikan pendampingan begitu ya kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi dari para pelaku UMKM itu sendiri? Nah, untuk saat ini kita membantu mereka, kita dampingi mereka itu beberapa program-program pelatihan juga kita adakan. Salah satu program yang saat ini kita laksanakan itu yaitu program digitalisasi fast track. Fast track digitalisasi UMKM yang pesertanya adalah dari 33 kabupaten kota. Oke, itu programnya seperti apa itu Bu Sari? Ini programnya untuk 1000 UMKM ini, para pelaku UKM itu betul-betul dibina, dilatih, dididik sehingga mereka bisa memasarkan produk secara online maupun mereka itu memiliki website. Jadi ini bisa membantu peningkatan omset mereka. Oke. Untuk tahun sebelumnya mereka juga sudah kita buat uji untuk fast track, itu ada 15 UMKM dan alhamdulillah setelah mereka mengikuti fast track digitalisasi ini, omset mereka meningkat 300%. Gitu. Jadi untuk persiapan Ramadan ini itulah salah satu kiat kita untuk meningkatkan ataupun mengembangkan para pelaku UKM itu sendiri. Dan kita juga telah berkoordinasi juga dengan kabupaten kota, bagaimana supaya nanti mereka juga siap berkoordinasi ataupun membimbing atau mendampingi para pelaku UKM untuk membuka spot-spot jajanan Ramadan ataupun produk-produk kuliner di daerahnya masing-masing. Pameran atau bazar ya Bu ya, bazaran Ya, itu. gitu. Baik, kalau untuk kategori Bu dalam artian menjaga ataupun mensupervisi terhadap keberadaan UMKM ini adalah harga yang harus disesuaikan dengan juga katakanlah kantong dan masyarakat kita. Seperti apa itu menjaga ataupun mensupervisi keberadaan UMKM yang menjual makanan dengan juga harganya? Ya, baik. Untuk harga tersendiri dari produk UKM itu kita sudah sampaikan kepada pelaku UKM agar jangan dibuat harganya terlalu tinggi. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen. Jadi apabila mereka membutuhkan produk-produk ataupun tinggi permintaan akan produk-produk di bulan Ramadan ini, tentu mereka harus menyesuaikan harga tersebut tidak terlalu tinggi sehingga mereka lambat laun dapat memberikan ataupun mendapatkan omset sesuai dengan yang mereka harapkan. Itu saja. Nah, ini masih terkait dengan fast track digitalisasi tadi ya, Bu, ada 1000 UMKM. Ini berarti 1000 UMKM sudah terdaftar begitu dalam program ini begitu? Ya, sudah terdaftar mereka ya. Itu mereka register secara online. Secara online. Dan itu dikurasi maupun diseleksi, ada timnya. Oke. Tim kurasi. Dilakukan seleksi seperti itu. Iya, betul. Mengapa kemudian dilakukan seleksi? Apa yang kemudian dilihat begitu Bu dari para pelaku UMKM? Karena salah satu syaratnya untuk mengikuti fast track digitalisasi ini, mereka harus sudah memiliki legalitas usaha. Oke. Ya, Oke, legalitas usaha tadi Iya. yang menjadi pertimbangan. iya betul Dan sekali. sepertinya antusiasme dari pelaku UMKM ini sangat tinggi begitu ya. Ya, karena legalitas usaha itu sangat penting. Kenapa? Itu salah satu persyaratan juga untuk mereka mendapatkan modal Oke, dari bantuan yang perbankan. diberikan ya. Iya, betul. Perbankan misalnya seperti KUR, itu udah dicanangkan ataupun disosialisasikan di beberapa bank. Nah, itu salah satu untuk menambah permodalan mereka, salah satu syaratnya harus memiliki NIB. Baik. Ya. Terus kemudian untuk mendapatkan sertifikat halal PYRT juga harus memiliki NIB juga begitu. Nomor izin berusaha tadi ya, Bu Iya, ya. nomor izin berusaha. Baik, sejauh ini Bu menjelang untuk Ramadan, dari Dinas Koperasi dan UMKM ini ada hal yang diberikan kepada masyarakat yang memulai untuk usaha seperti bantuan modal atau seperti apa? Untuk saat ini kita untuk bantuan modal sih itu sebenarnya dari pihak perbankan, Pak. Jadi kita hanya mendampingi mereka bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan bantuan permodalan ini, itu saja. Oke. Kalau terkait dengan meningkatkan kualitas produk begitu, pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM kepada pelaku UMKM seperti apa, Bu Sari? Untuk meningkatkan kualitas produk tersebut, kita mengadakan workshop pelatihan, bintek,
bagaimana supaya produk mereka itu betul-betul berkualitas. Misalnya Baik. dari segi kemasan, Oh iya. mereka harus betul-betul dilihat kemasannya, karena kemasan ini adalah hal yang sangat penting Benar sekali. menambah nilai jual mereka. Itu. Baik Widya, tentu saja kayak kemasan seperti juga ada teh manis di sini juga sangat menarik untuk kita kasih ke ibunya kalau mau bersedia Bu untuk diminum Ya, boleh. makasih. Kalau Widya ini kan juga seorang pelaku UMKM ini Widya. Kesiapannya juga seperti apa ini Widya? Kalau dia lebih kesiapan fisik ya, Ya. Pak Azril, karena kan kita menyeimbangkan waktu antara kita ada di sini sebagai seorang presenter dan juga sebagai seorang pelaku UMKM ya. Jadi membagi waktu, kesiapan waktu dan juga fisiknya sih. Karena kan bulan Ramadan kita sedang berpuasa, kita bekerja dan kita juga berusaha. Baik. Gitu ya. Nah, Bu, kalau seperti Widya ini yang memulai untuk menjadi seorang pelaku UMKM dalam hal menjelang Ramadan ini, satu hari bisa berapa pendaftar yang diterima dari Dinas Koperasi untuk bisa mereka menjadi pelaku UMKM di bulan Ramadan? Ya, tentu untuk pendaftaran pengurusan NIB ini juga setiap hari itu Ada batasan ya Bu ya? tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Tidak ada batasannya. Minimal sampai 10 UKM ya datang 10 berkunjung ke Put Sumut yang ada di PRSU. Baik, untuk kategori menjualnya Bu, seperti kayak makanan, adakah yang diminta persyaratan dari Dinas Koperasi UMKM ini untuk bisa dikategorikan seseorang itu pelaku UMKM di bulan Ramadan? Sebenarnya tidak terlalu mereka itu kita tidak bisa kita batasi. Tidak ada batasan berarti? Untuk meningkatkan kualitas produk itu tentu harus kita kurasi produknya itu bagaimana. Apakah sudah memiliki PYRT untuk kuliner, sertifikat halal begitu. Nah, itulah gunanya kita ataupun fungsi kita sebagai pembina para pelaku UMKM. Mereka itu harus kita arahkan. Oke. Gitu. Sejauh ini sudah berapa orang yang mendaftar Bu, untuk masuk 1 minggu kemudian? Kita saat ini sudah yang kita menerbitkan NIB itu ada sebesar 1.450. 1.456. Ya, 56. Itu dari secara keseluruhan tidak ada dipungut biaya Bu? Tidak ada dibungut biaya, Saya gratis. sarankan Widya juga. Itu dari Gratis. seluruh Sumatera Utara. Iya, dari kabupaten kota juga. Wah, banyak Iya. ya pelaku UMKM. Nah, kalau dari Bu Sari sendiri melihat persaingan Asik. persaingan usaha para pelaku UMKM, seperti apa sih Ibu melihat persaingan usaha pelaku UMKM saat ini? Bu Saat Sari? ini persaingan pelaku UMKM itu sangat luar biasa, meningkat. Kenapa? Mereka berlomba-lomba bagaimana supaya produk mereka yang dikonsumsi sama masyarakat. Gitu. Bahkan mereka pun mau menerima semua apapun yang disampaikan dari pihak pemerintah agar bisa menambah omset mereka. Baik itu dari strategi pemasaran ya Bu, dari yang daring ataupun yang offline ke online ya Bu, itu juga diberikan pemahamannya? Ya, betul sekali. Seperti contohnya Fast Track tadi, kita kembali lagi ke Fast Track Fast tadi. Track, Mereka itu nanti akan dilakukan pelatihan secara hibrid. Oke. Karena untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Oke, baik. Oke, berarti kegiatan program Fast Track ini ada pendampingan, ada bimbingan begitu ya, Bu? Ya. Ada pelatihan juga Ya, di situ. ada mentor-mentor bisnisnya bagi Oke. mereka supaya meningkatkan produk mereka. Oke, baik. Nanti kita akan coba Nah, bahas. pastinya Widya dan juga saya masih akan bertanya lagi menjadi seorang pelaku usaha UMKM ini, seperti apa nanti strategi promosinya yang menurut dari masyarakat sekarang harus digitalisasi. Konten-konten seperti apa yang akan memasarkannya itu untuk menarik perhatian. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara Markombur dengan tema menariknya yakni kesiapan UMKM menghadapi bulan Ramadan. Kalau kita mengingat bahwa hadirnya zaman modern juga disokong dengan hadirnya digitalisasi baik itu secara teknologi dan juga tampilan dalam hal mempromosikan dan memperkenalkan UMKM ini. Lantas bagaimana para pelaku usaha UMKM ini agar bisa memaksimalkan promosi mereka ini dan seperti apa yang diberikan dari Dinas Koperasi UMKM ini berupa pemahaman ataupun pelatihan terhadap pembuatan konten-konten yang menarik perhatian masyarakat. Ibu Sari, seperti apa? Baik, untuk saat ini program kita membantu para pelaku UKM itu dalam memanfaatkan sistem digitalisasi. Ya, tentu kita mengadakan pelatihan seperti melalui program Fast Track digitalisasi itu, yaitu kiat-kiatnya itu bagaimana mereka itu betul-betul dibina, dilatih untuk
bisa mempromosikan produk mereka, baik membuat konten untuk media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube. Nah, di sini mereka akan dilatih, dibina mereka. Selain itu juga mereka itu dibantu juga bagaimana memasarkan produknya secara online melalui toko-toko online yang sudah bermitra dengan kita seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Oke, yang artinya juga bermitra dengan yang brand-brand sudah terkenal ya, Iya, untuk saling bersinergi dalam hal mempromosikannya. Iya. Bu, mungkin sebelum ke Widya juga saya ingin sekali melihat banyak sekali masyarakat zaman sekarang yang pelaku UMKM ini memiliki kreativitas tinggi. Konten-konten yang Ibu maksud tadi seperti apa muatannya, durasinya, dan kualitas untuk bisa menarik perhatian masyarakat itu dalam hal Ramadan ini apa Bu yang paling penting di kontennya itu? Untuk saat ini ya kita ikuti sesuai dengan kebutuhan pada saat Ramadan. Misalnya seperti konten untuk mukena ataupun Oke. baju busana muslim ya. Itu mereka buat bagaimana supaya menarik perhatian masyarakat. Tentu mereka buat teknik-teknik khusus mempromosikan produk mereka itu. Ada yang diajari teknik apa saja mungkin Bu? Mungkin agak diberikan ke pemirsa, Salah satu satunya. misalnya mereka buat teknik pemotretan, Oke. terus kemudian bagaimana untuk mendesain produk mereka itu supaya kelihatan cantik kemasannya. Baik. Nah, dengan demikian akan menarik ataupun menambah nilai jual produk mereka itu sendiri sehingga omset mereka bisa bertambah ataupun meningkat. Oke, Gitu. berarti pemotretan dan juga butuh model. Kalau saya Betul. sarankan nanti Widya juga cocok Bu. Saya nggak cocok jadi modelnya, yang nyicipin aja saya. Oke deh. Tapi Widya, sebelum ke Widya juga ngomong-ngomong tadi kita kan menginformasikan bahwa selain ada Ibu Sari juga nanti narasumber kita ini dari pelaku usaha UMKM. Namun sayangnya pelaku usaha UMKM yang kita maksud ini mungkin banyak sekali pesanan ataupun kegiatan-kegiatan ini karena seminggu lagi akan masuk bulan Ramadan. Mungkin masih persiapan lagi sibuk. Sibuk. Jadi mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ketemu ya. Gitu. Nanti mungkin mau ngobrol soal UMKM bisa sama Boleh, karena Widya juga pelaku UMKM. Silakan Jangan Widya. dibongkar ya. Oke. Nah, Bu Sari, bagaimana kemudian saran dari Dinas Koperasi dan UMKM agar para pelaku UMKM ini bisa kemudian meningkatkan pemasaran produknya begitu, agar bisa tidak hanya di kawasan Sumatera Utara saja, tapi mungkin bisa ke daerah-daerah lain gitu, Bu Sari. Seperti apa? Ya, kita harapan kita sih para pelaku UKM yang sudah kita dampingi itu betul-betul memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan, baik dari pelatihan, workshop, apapun bintek, itu juga tentu harus mereka manfaatkan itu untuk mengembangkan usahanya mereka. Dan setelah kita dampingi mereka, tentu akan kita bantu mereka mengikuti bazar ataupun pameran, Oke. baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Ya, seperti kemarin kita dari mengikuti pameran Inakrab, ya banyak produk-produk unggulan Sumatera Utara yang sudah. Salah satunya bisa disebutkan, Bu? Salah satunya produk yang saya pakai ini Oke. produk Sumatera Utara. Oke. Jadi ini tentu harus kita bantu mereka promosikan produk mereka. Nah, untuk itu para pelaku UKM harus tetap giat dan antusias untuk mencari peluang-peluang yang dapat menambah omset mereka dan juga dapat membantu memasarkan produk mereka. Oke, baik. Sekali. Kalau kita katakan bahwa kehadiran pemerintah untuk para pelakunya ini sudah maksimal, tapi kembali lagi ke para pelakunya ini untuk giat terus untuk memahami dan belajar ya. Betul. Bu, terkait tentang bimbingan sudah diberikan, pelatihan juga sudah diberikan, dan nantinya pelaku UMKM ini akan diwisuda ya Bu? Ya, Benar untuk ya, Bu? program Pestrek itu nanti setelah mereka belajar selama 3 bulan, mereka nantinya akan diwisuda. Baik, yang artinya akan diwisuda sudah memahami bagaimana cara teknik mempromosikan dan juga menggeliatkan kembali usaha mereka. Lantas agar hal ini tidak menjadi useless ataupun sia-sia, bagaimana nanti supervisi dari Dinas Koperasi untuk melihat berhasil tidak bimbingan yang diberikan selama periode yang berlangsung? Ya, itu nanti akan diadakan evaluasi. Seperti apa evaluasi yang akan diberikan? Evaluasinya nanti dilihat dari segi kenaikan omsetnya. Kenaikan Apakah omset. mereka omsetnya menurun, apakah mereka juga omsetnya menaik, itu dilihat dari perkembangannya pada saat dia memasarkan produknya. Oke, berarti Ya. perharinya akan ada juga dari Dinas Koperasi untuk katakanlah menanya atau menginformasikan kenaikan ataupun turun dari omset tersebut. Seperti Ini apa? tidak tiap hari sih Tiap kita hari. tanya. Ini ada waktunya, ada saatnya nanti akan kita tanya mereka sudah sampai sejauh mana mereka mempromosikan atau pemasaran produk mereka.
Oke, baik. Nah, Keren. ya, pelaku UMKM ataupun produk UMKM yang banyak terdaftar di program Fast Track ini yang mana Bu? Jenis kuliner kah atau fashion, craft atau seperti apa? Itu kebanyakan sih kuliner ya. Kuliner. Itu makanya kita sebelum kita ikuti seleksi fast track ini sudah harus dipenuhi syarat persyaratannya. Salah satunya yang tadi yang saya sebutkan tadi untuk PIRT, NIB, kemudian sertifikat halal begitu. Oke, Untuk baik. makanannya sendiri Bu, kayaknya ini pastinya masyarakat di luar sana takjil yang paling utama. Ya, betul. Itu juga banyak sekali Bu yang telah terdaftar takjil tadi. Banyak ya? sekali, seperti makanan-makanan olahan ya, Oke. takjil, minuman-minuman seperti manisan, buah. Nah, itu banyak sekali Banyak yang sekali. sudah ya diikutkan untuk pelatihan-pelatihan. Baik, kalau untuk kita ingin meluas kembali Bu, untuk sampai ke daerah, apakah dari Dinas Koperasi UMKM yang di daerah juga ada memberikan sampel ataupun salah satu contoh makanan-makanan yang bisa nanti dinaikkan ke Provinsi Sumatera Utara? Bu? Bisa, banyak Seperti sekali. Misalnya seperti ada bolen ya, bolen Oke. itu pisang dari Tapanuli Utara. Yang dari Tapanuli Utara Dari ya, artinya Tapanuli di daerah Utara. ya Bu ya? Iya, Udah naik di ke daerah, provinsi? Iya. Jadi itu kan sudah kita bantu juga mereka mempromosikan. Kemudian juga dari batu bara. Oke. Batu bara itu ada beberapa produk seperti olahan dari cabai, itu seperti bubuk cabai juga ada. Terus kemudian ada beberapa makanan-makanan olahan seperti dari kerang, itu kemasannya sudah bagus. Iya, begitu. Oke, baik. Nah, Bu, kalau Ibu lihat saat ini para pelaku UMKM ini memiliki usaha itu apakah menjadi sebuah penghasilan utama atau mungkin masih kebanyakan menjadi usaha sampingan begitu, Bu Sri? Bu Sari. Pada saat ini sih kebanyakan para pelaku UKM itu mereka sudah fokus untuk menjalankan usahanya. Kenapa? Apalagi pada saat ini sangat terbatasnya tenaga kerja ya, pengurangan SDM untuk berbagai sektor. Tentu mereka ingin berwirausaha, menciptakan lapangan kerja sendiri dengan salah satu caranya membuat usahanya gitu. Jadi dengan mereka berusaha bisa menambah pendapatan Income. ataupun perekonomian keluarga mereka. Oke, baik. Banyak pelaku UMKM saat ini apakah di usia muda atau kebanyakan yang sudah ini ya berkeluarga dan ingin mencari peluang baru begitu, Sebut Bu saja Sari? usia mudanya seperti dia Bu. Seperti apa? Untuk saat ini sih mulai dari mahasiswa kayaknya sekarang udah rame ya, rame. Mahasiswa itu sendiri sudah ada jiwa-jiwa kewirausahaan untuk membuat produk-produk yang dapat menarik, yaitu mereka lebih kreatif. Seperti kuliner juga ada, bentuk seperti snack, cemilan. Iya. Kemudian ada juga aksesoris gitu. Jadi itu sih tidak dibatasi mereka itu. Jadi berlaku untuk semua kalangan, mulai Iya. dari yang muda sampai yang tua. Yang penting mereka ada niatnya untuk berwirausaha Iya, gitu. benar sekali. Oke, memang Baik. melihat peluang kerja saat ini kan semakin apa ya, Bang, semakin mengerucut, semakin kecil, semakin kecil. Jadi sekali. emang kebanyakan saat ini khususnya para generasi muda berwirausaha begitu ya. Baik. Berkaitan lagi nih Bu, terkait tentang pelaku usahamu yang muda maupun yang tua. Sejauh ini yang Ibu bisa katakan kepada masyarakat yang hadir di Provinsi Sumatera Utara ini, para pelakunya lebih dominan yang muda atau yang kategori masuk ke kategori atas usianya Bu? Yang lebih dominan saat ini pelaku UKM itu adalah yang muda-muda. Yang muda-muda. Iya, yang Mereka muda-muda. biasa melakukan usaha dalam bentuk apa? Kebanyakan itu mereka melakukan usaha seperti jenis kuliner, handicraft begitu. Kulinernya ini yang traditional consumptions atau yang dia udah modern? Mereka yang modern. Yang modern ya, Bu, ya, perbedaannya. Misalnya contohnya seperti kentang. Oke. Dari keripik kentang bisa dibuat cemilannya. Terus mereka berusaha berinovasi dengan menciptakan berbagai rasa. Varian juga Variannya warna juga. seperti kayak puding ya Bu, biasanya puding satu warna, ini juga udah banyak warnanya, cantik Ya. dan juga enak untuk dilihat ya Bu. Ya betul. Jadi mereka menciptakan bagaimana supaya menarik perhatian para konsumen. Oke. Mereka buat variasi-variasi ataupun turunan-turunan dari produk mereka. Oke. Kalau bisa dibilang anak muda Sumatera Utara dalam hal pelaku UMKM ini seperti apa yang Ibu katakan? Kalau pelaku UKM anak muda Sumatera Utara ini saat ini ya mereka betul-betul punya semangat tinggi ya. Semangat tinggi. Iya, Baik. semangat tinggi. Dan mereka juga kalau kita undang untuk mengikuti beberapa event-event ataupun acara workshop ataupun bintek, mereka antusias sekali mengikuti mereka. Karena mereka
untuk kaum muda ini mereka lebih paham untuk dunia digitalisasi. Benar, baik yang otodidak maupun pembelajaran. Kalau Widya sendiri kemarin belajar atau secara otodidak? Otodidak. Karena kan sekarang media untuk belajar itu sangat banyak ya Bu ya. Ya. Kita bisa melihat mungkin dari YouTube, kita belajar Ya. bagaimana kemudian konten-konten untuk marketingnya, Ya. pemasarannya. Jadi sebenarnya saat ini serba mudah sih dan kita sangat tertolong sekali dengan digitalisasi ya, Ya, Bu betul Sari ya. sekali. Oke, baik. Bang Azril ini kayaknya tertarik juga ya untuk menjadi pelaku UMKM. Pastinya, saya suka yang namanya makanan juga, goreng-gorengan juga, tapi sayangnya masih sibuk Widya. Masih sibuk ya. Baiklah, masih terkait Bu berbicara tentang UMKM ini. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa sustainable economic growth ini juga kita alamatkan kepada UMKM. Harapan Ibu di bulan Ramadan ini dengan adanya pelaku UMKM ini bisa ada target tidak terhadap perekonomian kita? Harapan kita sih tentu omset daripada hasil penjualan dari para pelaku UKM ini tentu kalau bisa itu lebih tinggi lagi. So, do we can Ya. classify omset yang mana yang bisa Bu untuk naik? Apakah dari bisnis, kuliner, fashions, atau craft? Untuk saat ini ya sesuai dengan kebutuhan yang ada Kebutuhan pada kembali bulan ya. Ramadan. Ya, baik itu kuliner, fashion, aksesoris, baik pun untuk penataan interior, kebutuhan ruang tamu Ruang tamu, ataupun benar. interior ruangan pada saat Ramadan. Saat Ramadan dan Ya. juga menjelang hari raya banyak sekali yang interior didesain ini kembali Ya. supaya lebih tampil lebih mewah ya, Bu, lebih cantik betul dan sekali. elegan. Sekali lagi kalau di bulan Ramadan peminatnya sangat besar sebenarnya adalah kuliner ya. berarti Ya, yang betul. besar ya. Nah, kalau fashionnya seperti apa sih Bu peminatnya dari masyarakat kita? Apakah juga cukup tinggi untuk membeli barang-barang atau fashion begitu ya yang dari produk-produk UMKM? Bagaimana Bu Sari? Kalau untuk fashion sendiri ya tentu tidak kalah bersaing dengan kuliner. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan juga di saat bulan Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri. Jadi tentu masyarakat itu lebih paham dan lebih pintar memilih produk apa yang cocok bagi mereka. Dan juga harganya terjangkau, murah tapi berkualitas. Itu yang diharapkan masyarakat saat ini. Begitu. Baik, baik, benar sekali. Bu, mungkin kita sebelum mengakhiri perbincangan kita ini terkait tentang judul kita kesiapan UMKM menghadapi bulan Ramadan. Saya ingin sekali untuk mencari tahu dari Bu Sari sendiri kesiapan dalam hal aksesibilitas terhadap masyarakat kita yang sebagai pelaku UMKM ini dan juga kesiapan secara pengetahuan mereka. Sudah korelasinya ada tidak dengan aksesibilitas yang diberikan mungkin pemahaman dari orang ibu dan juga kesiapan dalam pemahaman sendiri dari pelakunya. Seperti apa? Berdasarkan dari hasil pendampingan kita selama ini, para pelaku UKM itu memang betul-betul udah siap, Sudah siap ya? siap sekali. Berartinya sudah, yang artinya mereka sudah berpengalaman. Sudah baru bisa berpengalaman. mendaftarkan gitu, Bu. Ya betul. Oke. Sesudah mereka continue untuk memproduksikan produk mereka, tentu mereka ingin bagaimana supaya produk mereka tetap eksis di zaman digitalisasi ini. Begitu. Baik. Baik, sudah berpengalaman berarti Ya. ya. Oke. Bu Sari, harapan apa yang ingin Ibu sampaikan begitu untuk para pelaku UMKM kita di Sumatera Utara sebagai closing statement di Markobar kali ini? Silakan Bu Sari. Harapan kami dari Dinas Koperasi, ya saya mewakili dari Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa UKM itu harus betul-betul mampu menghadapi segala era globalisasi ini. Iya. Secara digitalisasi, mereka harus bisa menyesuaikan ataupun mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Sehingga mereka tidak ketinggalan dengan para pelaku UKM yang ada di luar negeri ataupun di daerah lain. Begitu. Oke, Baik. baik. Kalau boleh juga ditambahkan bahwa kita berharap bahwa pelaku UMKM ini tidak hanya hadir di hari-hari besar seperti Ramadan, Iya, tapi bisa betul. continue di hari-hari Betul. berikutnya Iya, betul. dalam hal menyokong agar naiknya lagi ekonomi baik di daerah dan juga nasional ya, Bu ya. Ya, Sekali. Baiklah, sekali. Bu Sari, terima kasih sudah bersedia hadir di Markobar kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Menarik sekali dan khususnya kepada pemirsa kita alamatkan juga terima kasih banyak telah berpartisipasi dengan kami hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya. Widya Utami Putri, kita persilakan ke Kak Wira dan teman-teman. Bye-bye.